Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Salam jumpa kembali dalam permenungan harian kita pada hari Selasa, 8 Februari 2022. Sabda Allah hari ini yang menjadi inspirasi untuk kita diambil dari Injil Markus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari sejenak membaca bersama dan mendengarkan isi Injil suci hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Yesus dalam Injil hari ini mengecam kemunafikan orang-orang Farisi yang hanya melakukan aturan untuk mempertahankan keberadaan status mereka dan adat istiadat mereka. Kecaman Yesus akan kemunafikan itu tentulah juga menjadi kecaman bagi siapa saja yang hidup dalam kemunafikan. Tanda-tanda kemunafikan dalam kehidupan manusia yakni bila kita atau orang melakukan dan melaksanakan sesuatu hanya dalam kepura-puraan. Berpura-pura melakukan sesuatu yang benar, mulia, namun sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh, dan dia melakukan itu hanya untuk mencapai maksud tersembunyi di dalam hatinya. Orang-orang seperti ini biasanya
kita kenal dengan orang yang bermuka dua. Untuk mempertahankan keberadaan dan maksud tersembunyi mereka, orang-orang munafik biasanya tidak segan-segan untuk melakukan kebohongan. Segala sesuatunya dilakukan dengan tidak tulus. Inilah usaha-usaha orang munafik. Semuanya demi mempertahankan dirinya, demi mempertahankan adat istiadat, aturan-aturannya, dan demi mencapai maksud tersembunyi dari segala tindakan yang dilakukan dalam kepura-puraan. Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi yang pura-pura membela kebenaran, membela hukum, sesungguhnya mereka memuji Tuhan dengan mulut, dengan bibir, namun hati sesungguhnya jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kiranya jelas ajakan Yesus bagi kita hari ini. Mari, hiduplah dengan tulus. Lakukanlah segala sesuatu dengan jujur, tanpa maksud-maksud lain yang tersembunyi. Tak perlu berpura-pura melakukan kebenaran dan kebaikan. Mari kita menghindari atau membuang sikap dan tindakan yang memuat kemunafikan. Hiduplah dengan lepas bebas tanpa maksud-maksud tersembunyi. Maka kalau seperti inilah kita hidup dan melakukan segala tindakan, pekerjaan, dan pelayanan kita, pasti kita membawakan, melakukan, dan menghidupinya dengan sukacita, bahagia, dan tentu kita juga akan memperoleh kedamaian hati dan kedamaian hidup. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.